Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran online hari ini. Dan sholawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Baik, selanjutnya yang kami hormati Bapak Dr. Muhammad Andriana Gafar, MMPD, selaku dosen pengampu mata kuliah kurikulum dan pembelajaran, serta teman-teman yang kami banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Dina Megawulia, Saya Nina Palida Jahara. Saya Nadia Salsabila Dia Ulhab. Izinkan kami untuk mempresentasikan chapter report yang berjudul evaluasi kurikulum. Slide selanjutnya kami akan membahas pengantar. Yang pertama, tujuan penyusunan. Tujuan penyusunan laporan ini untuk memahami lebih mendalam mengenai konsep, prinsip, serta pelaksanaan evaluasi kurikulum yang menjadi bagian penting dalam mengembangkan pendidikan. Baik, selanjutnya kami akan membahas konten bab. Bab pertama membahas tentang pendahuluan. Di sini teman saya akan menjelaskan latar belakang. Baik, latar belakang kurikulum merupakan elemen fundamental dalam sistem pendidikan karena berfungsi sebagai panduan yang menyatukan tujuan pendidikan dengan proses pembelajaran di dalam lembaga pendidikan. Kurikulum mencerminkan nilai-nilai dan pengalaman yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, memberikan arahan keahlian bagi peserta didik setelah menyelesaikan program pendidikan Rokib 2009. Seiring perkembangan zaman, kurikulum juga harus beradaptasi untuk memastikan keterkaitan antara materi pembelajaran dengan dinamika yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kurikulum menjadi penting untuk memastikan relevansi, efektivitas, dan efisiensi dari kurikulum yang digunakan. Evaluasi kurikulum bertujuan untuk menilai apakah program yang diterapkan masih sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pendidikan. Sebagaimana dinyatakan oleh Lewy 1977, evaluasi ini penting untuk menghadapi perubahan cepat yang terjadi serta implikasinya terhadap pendidikan. Evaluasi memberikan informasi tentang seberapa efektif, efisien, dan produktif kurikulum yang ada, yang selanjutnya menjadi dasar pengambilan keputusan, baik untuk mempertahankan, merevisi, atau mengganti kurikulum yang ada. Melalui evaluasi yang melibatkan para guru, praktisi, dan masyarakat, diharapkan kurikulum dapat terus disesuaikan agar tetap relevan dan dapat mewujudkan tujuan pendidikan nasional seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Selanjutnya saya akan memaparkan poin-poin yang ada di bab 2 yang berjudul evaluasi kurikulum. Membahas tentang pengertian evaluasi kurikulum, tujuan evaluasi kurikulum, lalu manfaat evaluasi kurikulum, selanjutnya fungsi dan pendekatan dalam kurikulum, lalu prinsip-prinsip evaluasi kurikulum, yang terakhir membahas tentang model evaluasi kurikulum. Baik, selanjutnya bab 3 penutup yang membahas tentang kesimpulan yang akan dibacakan oleh Nadia. Baik, kesimpulannya yaitu evaluasi kurikulum memiliki peran penting dalam mengukur kesesuaian antara program yang dirancang dengan tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Evaluasi ini melibatkan proses ilmiah yang mencakup pengukuran terhadap berbagai aspek kurikulum seperti pencapaian tujuan, efektivitas, efisiensi, serta dampaknya dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia. Dengan adanya evaluasi yang didasarkan pada kriteria yang tepat, institusi pendidikan dapat mengetahui sejauh mana program yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi nyata di lapangan, serta mampu melakukan perbaikan yang diperlukan agar kurikulum tetap relevan dan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Proses evaluasi kurikulum juga memberikan manfaat berupa informasi penting bagi para pembuat kebijakan, guru, dan pemangku
kepentingan lainnya dalam mengambil keputusan yang berbasis data dan realitas di lapangan. Evaluasi ini seharusnya melibatkan partisipasi berbagai pihak, termasuk guru dan komunitas pendidikan, sehingga hasil evaluasi mencerminkan kebutuhan dan harapan semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, evaluasi kurikulum tidak hanya meningkatkan kualitas program pendidikan, tetapi juga memperkuat fungsi kurikulum sebagai panduan utama dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Saya kembalikan kepada moderator. Lalu yang ketiga, kami akan membahas tentang manfaat penyusunan bagi pendidik. Bagi pendidik, evaluasi kurikulum itu bermanfaat untuk memperdalam pemahaman mengenai efektivitas kurikulum yang diterapkan, sehingga dapat meningkatkan kualitas pengajaran dan penyesuaian model pembelajaran yang lebih relevan bagi kebutuhan siswa. Lalu manfaat bagi mahasiswa untuk membantu mahasiswa memahami secara mendalam proses penilaian dan perbaikan kurikulum sehingga dapat mengasah kemampuan analisis kritis dan penerapannya dalam pendidikan. Slide berikutnya membahas tentang bagian ke-1. Yang pertama, tujuan pembahasan bab. Tujuannya tuh untuk memahami evaluasi kurikulum. Lalu yang kedua, manfaat pembahasan bab. Manfaatnya tuh memberikan wawasan tentang evaluasi kurikulum. Selanjutnya akan membahas tentang tujuan dan manfaat. Sebelumnya mohon maaf kami tidak bisa menampilkan dalam bentuk video. Namun kami akan tetap menjelaskan terkait tujuan serta manfaatnya. Yang pertama, tujuan di sini tuh ada beberapa materi. Yang pertama, materi yang berjudul pengertian evaluasi kurikulum. Tujuannya untuk membantu kita memahami pentingnya proses evaluasi sebagai alat penilaian dan pengambilan keputusan dalam pendidikan, agar dapat menilai efektivitas dan kesesuaian kurikulum terhadap standar yang telah ditetapkan, sehingga mendukung pencapaian tujuan pendidikan yang optimal. Selanjutnya, materi yang berjudul tujuan evaluasi kurikulum. Ini tuh bertujuan untuk mengukur pencapaian, efisiensi dan efektivitas kurikulum serta memberikan informasi yang berguna untuk pengembangan, pertanggungjawaban, dan pemecahan masalah dalam pelaksanaan program pendidikan. Lalu selanjutnya ada materi yang berjudul manfaat evaluasi kurikulum. Tujuannya untuk menjelaskan bahwa evaluasi kurikulum bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan relevansi program pembelajaran dengan memperhatikan konteks, pandangan pemangku kepentingan, dan perubahan yang terjadi, serta dilakukan secara berkesinambungan untuk mendukung kemajuan pendidikan. Lalu selanjutnya ada materi yang berjudul fungsi dan pendekatan dalam evaluasi kurikulum. Tujuannya untuk memahami peran evaluasi dalam meningkatkan ketercapaian tujuan pendidikan, serta menetapkan berbagai pendekatan evaluasi yang tepat untuk mengoptimalkan pengembangan kurikulum sesuai kebutuhan peserta didik dan pemangku kepentingan. Lalu selanjutnya ada materi yang berjudul prinsip-prinsip evaluasi kurikulum. Tujuannya untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya penerapan prinsip-prinsip yang jelas, objektif, dan komprehensif dan evaluasi kurikulum dalam evaluasi kurikulum guna mencapai tujuan pendidikan nasional secara efektif dan efisien, serta bahwa evaluasi mencerminkan keadaan sebenarnya dari hasil yang dicapai dalam proses pendidikan. Yang terakhir, materi yang berjudul model evaluasi kurikulum. Tujuannya untuk menjelaskan berbagai pendekatan dan metodologi yang guna dalam sinkronisasi kurikulum, serta untuk memberikan pemahaman tentang kelebihan dan kekurangan masing-masing model dalam konteks pengembangan pendidikan. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan juga manfaat.
Di sini juga ada beberapa materi. Yang pertama, materi tentang pengertian evaluasi kurikulum. Nah, manfaatnya tuh untuk menilai efektivitas pelaksanaan kurikulum secara sistematis sehingga dapat mengidentifikasi pencapaian tujuan pendidikan dan mengambil keputusan yang tepat untuk perbaikan atau pengembangan program pendidikan. Lalu selanjutnya ada materi yang berjudul tujuan evaluasi kurikulum. Manfaatnya tuh untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan mengidentifikasi dan mengatasi masalah, memastikan pencapaian tujuan kurikulum, serta memberikan dasar yang kuat untuk mengambil keputusan dalam mengembangkan kurikulum yang lebih efektif dan relevan. Lalu selanjutnya ada materi yang berjudul manfaat evaluasi kurikulum. Manfaatnya tuh untuk memberikan pemahaman bahwa evaluasi kurikulum yang baik dapat membantu meningkatkan efektivitas pembelajaran dan menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan siswa serta perkembangan zaman. Lalu ada materi yang berjudul fungsi dan pengembangan dalam evaluasi kurikulum. Manfaatnya untuk memberikan informasi yang berguna bagi pengembangan kurikulum yang lebih efektif, membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran, dan memberikan umpan balik yang konstruktif bagi pihak yang terlibat. Lalu selanjutnya ada materi yang berjudul prinsip-prinsip evaluasi kurikulum. Manfaatnya untuk membantu pendidik dan pengelola pendidikan dalam merancang dan melaksanakan evaluasi yang akurat dan bertanggung jawab sehingga dapat meningkatkan kualitas kurikulum dan proses pembelajaran secara keseluruhan. Yang terakhir, materi yang berjudul model evaluasi kurikulum. Manfaatnya untuk memberikan panduan bagi pendidik dan pengembangan kurikulum dalam memilih dan menerapkan model evaluasi yang sesuai sehingga dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran dan memastikan bahwa tujuan pendidikan tercapai. Baik, slide berikutnya membahas tentang bagian kedua, hasil dan pembahasan. Di sini tuh yang pertama membahas tentang pengertian evaluasi kurikulum, yang kedua tujuan evaluasi kurikulum, yang ketiga manfaat evaluasi kurikulum, yang keempat fungsi dan pendekatan dalam evaluasi kurikulum, yang kelima prinsip-prinsip evaluasi kurikulum, yang keenam model evaluasi kurikulum. Berikut kami akan memaparkan terkait poin-poin yang telah saya sebutkan sebelumnya. Baik, selanjutnya akan membahas tentang pengertian evaluasi kurikulum yang akan dibacakan oleh Lina. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang pengertian evaluasi kurikulum. Evaluasi merupakan fungsi penting dalam manajemen pendidikan yang menilai kesesuaian program dengan rencana yang ditetapkan, bertujuan untuk menentukan apakah program perlu dilanjutkan, direvisi, atau diganti. Sedangkan kurikulum merupakan rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Evaluasi kurikulum adalah penilaian ilmiah terhadap pencapaian tujuan dan efektivitasnya, mencakup aspek-aspek pendidikan seperti siswa dan metode pengajaran. Rumusan 2012 menyampaikan pernyataan Marison bahwa dalam melakukan evaluasi kurikulum diperlukan pertimbangan berdasarkan seperangkat kriteria yang disepakati dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ada 3 faktor utama kriteria dalam melakukan evaluasi kurikulum. Yang pertama, pertimbangan yang tepat untuk pengambilan keputusan, yaitu suatu keputusan dibuat tanpa suatu proses pertimbangan yang baik, maka akan berakibat lemahnya keputusan tersebut. Yang kedua, deskripsi jelas objek suatu penilaian, yaitu suatu sistem yang harus dijelaskan, dirinci, dan dispesifikasi agar dapat diamati dan diukur. Ketiga, kriteria relevan untuk menilai keberhasilan, yaitu ukuran-ukuran yang akan digunakan dalam menilai suatu keberhasilan kurikulum dilihat dari sasaran program. Dengan evaluasi, institusi dapat memperbaiki dan memastikan kurikulum memenuhi tujuan pendidikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum tujuannya agar mampu menilai sejauh mana program kurikulum tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Beberapa aspek yang dievaluasi meliputi pencapaian, pelaksanaan, efisiensi, efektivitas, manfaat, dan dampak jangka panjang dari kurikulum. Menurut Caraccelli 2006, ada 3 tujuan utama evaluasi kurikulum: pengembangan, pertanggungjawaban, dan pengetahuan. Sedangkan pendapat para ahli lainnya menyebutkan sebagai berikut. Menurut Purwanto dan Atwi 1999 menyatakan ada 5. Yang pertama, menilai sejauh mana tujuan kurikulum telah tercapai dan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mungkin menghalangi pencapaian tersebut. Yang kedua, mengukur dan membandingkan tingkat keberhasilan kurikulum serta memahami potensi keberhasilan yang mungkin dicapai. Yang ketiga, memonitor dan mengawasi pelaksanaan kurikulum serta mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam proses tersebut. Yang keempat, menilai kegunaan kurikulum, manfaat yang diperoleh, dan kemungkinan untuk pengembangan lebih lanjut. Yang kelima, menilai dampak kurikulum terhadap peningkatan kinerja sumber daya manusia yang terlibat. Sedangkan menurut Hasan 2008 menambahkan ada 4. Yang pertama, menyediakan informasi yang diperlukan mengenai pelaksanaan dan pengembangan kurikulum sebagai masukan dalam pengambilan keputusan. Kedua, mengidentifikasi tingkat keberhasilan dan kegagalan suatu kurikulum serta faktor-faktor yang berkontribusi dalam konteks tertentu. Yang ketiga, mengembangkan berbagai alternatif solusi untuk permasalahan yang dihadapi guna perbaikan kurikulum. Yang keempat, memahami dan menjelaskan karakteristik kurikulum serta pelaksanaannya sehingga dapat dilakukan penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitasnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan manfaat evaluasi kurikulum. Proses evaluasi kurikulum bertujuan menilai sejauh mana program pembelajaran baik intrakurikuler, ekstrakurikuler maupun kokurikuler lalu diimplementasikan oleh guru. Musana 2012 menyatakan dalam melakukan evaluasi kurikulum agar konteks kurikulum perlu mendapat perhatian sehingga ketika evaluator melakukan evaluasi tidak hanya fokus pada hasil atau dokumen, bahan ajar atau rencana pembelajaran, tetapi juga memperhatikan pandangan dan harapan stakeholders terhadap kurikulum. Stubleban dan Maddaus 2000 menekankan bahwa evaluasi seharusnya tidak hanya membuktikan kualitas dan relevansi kurikulum. Hasan 2008 menyatakan bahwa evaluasi mencakup analisis situasional, pengembangan alternatif kurikulum, dan penilaian keberhasilan. Evaluasi yang berkesinambungan sangat penting untuk mendukung kemajuan pendidikan di tengah perubahan cepat dalam ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Dengan Olivia 1993 merekomendasikan pelaksanaan evaluasi secara terus-menerus mulai dari perencanaan hingga pasca implementasi kurikulum. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Nadia yang berjudul Fungsi dan Pendekatan dalam Evaluasi Kurikulum. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Nah, materi yang selanjutnya ada fungsi dan pendekatan dalam evaluasi kurikulum. Beberapa fungsi penting dalam pendidikan sebagaimana dijelaskan oleh Sanjaya tahun 2010. Yang pertama itu ada umpan balik bagi peserta didik. Contohnya seperti membantu siswa memahami kemajuan belajar mereka. Yang kedua, mengetahui ketercapaian tujuan. Contohnya seperti menilai apakah siswa mencapai tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum. Yang ketiga, pengembangan program kurikulum. Contohnya pengembangan program kurikulum. Contohnya memberikan informasi untuk memperbaiki dan mengembangkan kurikulum di masa depan. Yang keempat, dasar keputusan karir. Contohnya membuat acuan bagi siswa dalam merencanakan masa depan dan pilihan karir. Yang kelima, pengembangan kurikulum khusus. Contohnya memperbaiki aspek-aspek tertentu dari kurikulum yang ingin dicapai. Yang keenam, umpan balik untuk semua pihak terkait, contohnya menyediakan informasi penting bagi orang tua, guru, dan pemangku kepentingan lainnya. Lalu, Rusman tahun 2012 menjelaskan 2 pendekatan dalam evaluasi kurikulum menurut
Cronbach. Yang pertama, pendekatan saintistik ideal, contohnya mengumpulkan data kuantitatif untuk membandingkan prestasi siswa. Yang kedua, pendekatan humanistik ideal, contohnya menggunakan studi kasus untuk memahami konteks program. Lalu, Hidayatullah tahun 2021 mengidentifikasi 4 pendekatan evaluasi kurikulum. Yang pertama, pendekatan preordinate. Contohnya, dengan evaluasi berdasarkan kriteria tertentu sebelum kurikulum dilaksanakan. Yang kedua, pendekatan fidelity. Contohnya, lebih fokus pada karakteristik kurikulum yang sedang dievaluasi. Yang ketiga, pendekatan kriteria gabungan. Contohnya, menilai beberapa aspek kurikulum menggunakan berbagai sumber kriteria. Yang keempat, pendekatan proses, contohnya dengan melibatkan guru dan melibatkan pandangan mereka tentang kurikulum. Lalu materi yang selanjutnya ada prinsip-prinsip evaluasi kurikulum. Menurut Adnan tahun 2017 menyatakan, adapun prinsip-prinsip dalam evaluasi kurikulum adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan tertentu, yaitu setiap program evaluasi kurikulum harus terarah dan mencapai tujuan yang telah ditentukan secara jelas dan spesifik, sehingga tujuan tersebut dapat mengarahkan berbagai kegiatan dalam proses pelaksanaan evaluasi kurikulum. Yang kedua, bersifat objektif, yaitu harus sesuai dengan kenyataan yang ada, bersumber dari data yang ada, nyata dan akurat yang diperoleh dari instrumen yang benar. Yang ketiga, bersifat komprehensif, yaitu mencakup semua dimensi atau aspek yang terdapat dalam ruang lingkup kurikulum. Seluruh komponen kurikulum harus mendapat perhatian dan pertimbangan secara seksama sebelum diadakan pengambilan keputusan. Yang keempat, kooperatif dan bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, dan keberhasilan program evaluasi tersebut, yaitu tanggung jawab bersama pihak-pihak yang terkait dan saling terlibat dalam proses pendidikan seperti guru, kepala sekolah, penilik, orang tua, dan siswa. Di samping tanggung jawab utama lembaga penelitian dan pengembangan. Yang kelima, efisien, yaitu efisien dalam penggunaan waktu, biaya, tenaga, dan peralatan yang menjadi penunjang sehingga hasil evaluasi harus diupayakan lebih tinggi atau seimbang dengan materi yang digunakan. Yang keenam, berkesinambungan, yaitu yang berkaitan dengan adanya perbaikan kurikulum. Sehingga peran guru dan kepala sekolah sangat penting karena merekalah yang mengetahui pelaksanaan, permasalahan, dan keberhasilan dari kurikulum yang diterapkan. Materi yang selanjutnya itu ada model evaluasi kurikulum. Menurut Zaini 2006 menyatakan ada beberapa model dalam evaluasi kurikulum, yaitu yang pertama ada model penelitian. Evaluasi dilakukan berdasarkan teori dan metode psikologi serta eksperimen lapangan, menggunakan pendekatan perbandingan antar kelompok, namun ada kendala dalam hal administrasi dan teknis, serta sulit mengontrol pengaruh guru. Yang kedua, ada model evaluasi kurikulum yang berorientasi pada tujuan. Maksudnya ini, evaluasi berdasarkan pencapaian tujuan atau kompetensi tertentu, tanpa perbandingan dengan kurikulum lain. Nah, keberhasilan diukur dari sejauh mana siswa menguasai tujuan atau kompetensi tersebut. Yang ketiga, ada model evaluasi kurikulum yang lepas dari tujuan. Maksudnya, evaluator tidak fokus pada tujuan pembelajaran, tetapi pada bagaimana kurikulum bekerja dengan mencatat semua hasil, baik positif maupun negatif. Yang keempat, ada model campuran multivariasi, yaitu menggabungkan unsur dari berbagai model evaluasi, menekankan partisipasi optimal dalam evaluasi, terutama jika ada campuran dari berbagai sekolah. Yang kelima, ada model EPIC, yaitu menggambarkan evaluasi dalam bentuk kubus yang memiliki 3 bidang, yaitu perilaku yang di dalamnya ada kognitif, afektif, dan psikomotor. Lalu juga ada pembelajaran yang di dalamnya mencakup organisasi, materi, dan metode, serta kelembagaan yang di dalamnya mencakup guru, siswa, dan orang tua. Yang keenam, ada model CIPP, yaitu melihat kurikulum sebagai sistem yang mencakup 4 komponen utama, yaitu konteks, input, proses, dan produk. Yang ketujuh, ada model Ten-Brink, terdiri dari 3 tahap evaluasi. Yang pertama itu ada persiapan, yaitu menyusun rencana dan instrumen evaluasi. Yang kedua, pengumpulan data, yaitu mengumpulkan dan menganalisis informasi. Yang ketiga, penilaian, yaitu membuat keputusan berdasarkan data dan melaporkan hasilnya. Lalu, yang kedelapan ada model pendekatan proses, adalah model evaluasi kurikulum yang menggunakan pendekatan kualitatif. Ciri-cirinya adalah
1. Kriteria evaluasi tidak ditentukan sebelumnya, baru dikembangkan setelah evaluator berada di lapangan. Yang kedua, sangat memperhatikan masalah yang dihadapi pelaksana kurikulum di lapangan. Slide berikutnya membahas tentang bagian ketiga kesimpulan. Sebelumnya kesimpulan sudah dijelaskan di slide pertama saat menjelaskan konten bab. Namun di slide keempat ini saya akan menjelaskan secara singkatnya. Dari kesimpulan tersebut tuh ada dua aspek yang dapat disimpulkan. Yang pertama tuh kesesuaian. Jadi evaluasi kurikulum tuh menilai apakah kurikulum yang dirancang selaras dengan tujuan pendidikan yang dicapai. Lalu yang kedua berkaitan dengan relevansi. Nah, evaluasi ini tuh membantu memastikan kurikulum tetap adaptif dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat. Baik, selanjutnya kami akan membuka sesi diskusi dari kelompok 1, Teh Nadila. Beliau memberi pertanyaan. Sebutkan komponen utama dalam proses evaluasi CIPP dan jelaskan fungsinya masing-masing. Jawaban yang kami dapat simpulkan bahwa model evaluasi CIPP itu kepanjangan dari konteks, input, proses, dan produk. Adalah metode untuk mengevaluasi program dengan melihat 4 aspek utama. Yang pertama itu konteks, masukan, proses, dan hasil. Saya akan memberikan penjelasan yang lebih lanjut. Untuk konteks, ini tuh tentang pemahaman, alasan, dan kebutuhan program tersebut dibuat. Nah, fungsinya adalah memastikan bahwa program sesuai dengan kebutuhan. Contoh, jika sebuah sekolah ingin membuat program membaca, evaluasi konteks berarti memahami masalah atau alasan program itu perlu untuk dibuat. Misalnya, masalahnya tuh apakah banyak siswa yang belum lancar membaca. Dengan memahami berbagai masalah ini, maka tujuan program menjadi jelas, yaitu untuk meningkatkan kemampuan belajar siswa. Selanjutnya, membahas input. Nah, ini tuh bertentangan tentang mengevaluasi sumber daya dan rencana yang dibutuhkan untuk menjalankan program. Nah, fungsinya tuh untuk memastikan bahwa kita punya semua yang diperlukan untuk menjalankan program. Contoh, dalam program membaca tadi ya, evaluasi input berarti mengecek apakah ada buku, lalu waktu yang cukup gitu untuk melaksanakan program tersebut, atau guru yang kompeten untuk membantu siswa ketika kegiatan atau program itu dilaksanakan. Nah, jika terjadi ada kekurangan buku, maka sekolah bisa menyiapkan atau mencari tambahan buku sebelum program berjalan gitu. Harus memastikan dulu kalau soal input. Lalu kalau soal proses, ini tuh bertentangan tentang memantau atau mengevaluasi jalannya program untuk memastikan berjalannya sesuai rencana. Fungsinya untuk melihat apakah ada masalah selama program berjalan dan memperbaikinya segera gitu jika ada masalah. Nah, contohnya tuh saat program membaca ya yang sedang berjalan. Evaluasi proses mungkin menemukan bahwa siswa kesulitan memahami buku tertentu. Dari sini, sekolah bisa mengganti buku dengan lebih sederhana atau memberikan bantuan ekstra. Lalu yang terakhir tentang produk atau hasil. Ya, ini tuh berkaitan dengan menilai hasil akhir dari program. Apakah tujuan pencapaian atau tercapai atau tidak. Nah, fungsinya tuh untuk mengetahui dampak atau perubahan yang dihasilkan oleh program tersebut. Contoh, setelah beberapa bulan program tadi membaca ya. Nah, evaluasi hasil melihat apakah kemampuan membaca siswa meningkat. Nah, jika hasilnya positif, berarti program tersebut itu berhasil. Nah, kalau program itu tidak berhasil, maka sekolah mungkin perlu melakukan penyesuaian agar program lebih efektif di masa depan. Jadi, dengan metode CIPP itu kita dapat mengevaluasi program dari awal sampai akhir untuk memastikan bahwa setiap tahapnya mencapai tujuan yang ingin dicapai. Lalu
Pertanyaan untuk kelompok 2 dari Teh Mariam yaitu bagaimana proses penetapan tujuan evaluasi agar benar-benar relevan dengan kebutuhan siswa dan perkembangan zaman. Jawabannya, proses penetapan tujuan evaluasi agar relevan dengan kebutuhan siswa dan perkembangan zaman memerlukan pemahaman yang mendalam tentang konteks dan karakteristik siswa, serta kondisi sosial dan teknologi yang sedang berkembang. Beberapa langkah-langkah sederhana dalam penetapan tujuan evaluasi yang relevan. Yang pertama, pemahaman kebutuhan siswa. Lakukan survei atau wawancara untuk memahami seberapa besar kebutuhan siswa terhadap literasi digital. Yang kedua, perhatikan tren dan teknologi yang sedang berkembang. Pastikan tujuan evaluasi menyesuaikan dengan tren teknologi yang dibutuhkan siswa saat ini, misalnya keterampilan menggunakan mesin pencari atau memahami keamanan internet. Yang ketiga, sesuaikan dengan kurikulum dan standar yang berlaku. Pastikan tujuan evaluasi tetap sejalan dengan kurikulum yang ada, tetapi tetap fleksibel agar sesuai dengan kebutuhan siswa. Selanjutnya, libatkan guru dalam penetapan tujuan. Maksudnya, guru yang berinteraksi langsung dengan siswa bisa memberikan masukan tambahan tentang apa yang perlu dievaluasi. Selanjutnya, perhatikan lingkungan dan latar belakang siswa, seperti pertimbangkan latar belakang sosial ekonomi atau akses siswa terhadap perangkat digital di rumah. Yang selanjutnya, tetapkan tujuan yang jelas dan terukur. Buat tujuan yang spesifik dan bisa diukur agar mudah mengetahui apakah siswa berhasil atau belum. Selanjutnya, uji coba dalam skala kecil. Cobalah evaluasi tersebut di kelompok kecil terlebih dahulu untuk melihat hasil awal. Karena ini membantu memastikan tujuan relevan sebelum diterapkan ke seluruh siswa. Dan selanjutnya, pantau dan sesuaikan secara berkala. Setelah evaluasi berjalan, pantau efektivitasnya, sesuaikan jika ada perkembangan baru di dunia teknologi yang perlu dikuasai siswa. Selanjutnya, pertanyaan dari kelompok 5 dari Erida. Pertanyaannya, pendekatan apa yang paling umum digunakan dalam metode evaluasi kurikulum, aspek model EPIC? Nah, kalau secara umum, pendekatan ini tuh adalah pendekatan yang berfokus pada hasil belajar siswa. Artinya, model ini tuh melihat apakah kurikulum sudah membantu siswa mencapai tujuan belajar yang diharapkannya. Lalu Erida juga memberi pertanyaan, jelaskan sedikit mengenai cara pendekatannya di model EPIC. Nah, berikut adalah langkah-langkah pendekatan dalam model EPIC. E-nya tuh evaluasi. Nah, menilai apakah siswa sudah mencapai hasil yang diinginkan dari kurikulum. Ini dilakukan dengan melihat apakah tujuan belajar telah tercapai. Lalu P-nya itu artinya tuh perencanaan. Setelah mengevaluasi, kita merencanakan apa saja yang perlu diperbaiki. Hal ini melibatkan orang-orang terkait seperti guru atau pengelola sekolah, baik menyusun rencana atau perbaikan. Lalu ini tuh improvement. Ini tuh berkaitan dengan menerapkan perubahan atau perbaikan pada kurikulum agar hasilnya bisa lebih baik dan sesuai dengan tujuan. Lalu yang terakhir, K-nya tuh communication. Nah, ini tuh memberikan hasil evaluasi dari perbaikan kepada semua pihak. Jadi harus berkomunikasi gitu kepada pihak yang terlibat sehingga semua tahu tentang kemajuan yang dicapai dengan langkah-langkah yang diambil. Dengan langkah-langkah ini, model EPIC membantu memastikan kurikulum terus berkembang dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Selanjutnya, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6
Itu dari Mizan. Pertanyaannya akan dibacakan oleh Nina. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari kelompok 6 dari Mizan. Bagaimana tindakan yang harus dilakukan jika program kurikulum tersebut tidak dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan? Baik, jawabannya. Jika program kurikulum tidak mencapai tujuan, perlu dilakukannya evaluasi menyeluruh seperti revisi kurikulum, peningkatan pelatihan guru, keterlibatan pemangkuan kepentingan, serta monitoring berkala untuk memastikan efektivitasnya. Selanjutnya, pertanyaan dari kelompok 7 dari Nisa. Bagaimana evaluasi kurikulum dapat membantu dalam mengidentifikasi kesenjangan antara rencana dan pelaksanaan pembelajaran? Jawabannya, evaluasi kurikulum membantu mengidentifikasi kesenjangan antara rencana dan pelaksanaan pembelajaran dengan mengumpulkan data, membandingkan hasil dengan tujuan awal, mengidentifikasikan hambatan, dan memberikan rekomendasi perbaikan. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Teh Nadia. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan Farahma. Bagaimana cara mengetahui dan juga mengevaluasi kesesuaian kurikulum dengan standar nasional pendidikan yang ada? Nah, jawaban kami adalah untuk memastikan bahwa kurikulum di sekolah sesuai dengan standar nasional pendidikan bisa dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah membandingkan kurikulum sekolah dengan standar nasional pendidikan. Nah, yang kedua itu ada evaluasi tidak hanya pada isi kurikulum, tapi juga pada cara pengajarannya. Jadi ini tuh tentang evaluasi praktik pengajaran di kelas. Yang ketiga itu pengumpulan umpan balik dari guru dan siswa. Seperti mengumpulkan pendapat dari guru dan siswa juga penting untuk mengetahui apakah kurikulum membantu siswa mencapai standar kompetensi. Nah, guru juga dapat memberikan informasi tentang kesulitan yang dihadapi saat mengajarkan materi, dan siswa bisa memberikan masukan tentang materi yang sulit dipahami. Lalu yang selanjutnya itu ada analisis hasil belajar siswa. Nah, ini tuh bisa mengevaluasi hasil ulangan atau ujian siswa, juga dapat menunjukkan apakah kurikulum sudah efektif membantu siswa mencapai standar kompetensi yang ditetapkan. Nah, dengan keempat sekolah ini dapat memastikan kurikulumnya tidak hanya memenuhi standar nasional, tapi benar-benar membantu siswa memahami materi dengan baik. Selanjutnya kepada Dina. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan kelompok 9 dari Andri. Apakah kurikulum memperhatikan keberagaman peserta didik, termasuk kebutuhan pendidikan khusus dan inklusi? Menurut saya, kurikulum pasti memperhatikan keberagaman peserta didik. Memang kurikulum itu memang pasti memperhatikan keberagaman peserta didik karena memang itu tujuannya gitu. Maka dari itu kita harus paham dulu terlebih dahulu terkait evaluasi kurikulum agar dapat tercapai gitu tujuan pendidikannya, termasuk kebutuhan pendidikan khusus dengan merancang kurikulum yang fleksibel, lalu metode pembelajaran yang inklusi, lalu dukungan profesional pendidikan khusus, jadi menyediakan SDM atau sumber daya manusia kayak guru-guru yang mengerti tentang pendidikan khusus, dan menyediakan fasilitas yang aksesibel bagi mereka yang mengalami kebutuhan khusus. Lalu selanjutnya saya akan menjawab juga kelompok 10 dari Yori. Mengapa kurikulum yang berkesinambungan dianggap sangat penting untuk mendukung kemajuan pendidikan, terutama dalam menghadapi perubahan cepat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi? Jawabannya, evaluasi berkesinambungan itu tuh artinya evaluasi dilakukan secara terus-menerus, tidak hanya di awal semester atau tahun ajar. Tapi evaluasi ini tuh sangat penting karena membantu peserta didik agar pendidikannya tuh tetap relevan dan efektif di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cepat. Dan yang bisa kami presentasikan, bila ada kelompok yang belum memberikan pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar atau di litera. Sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada perkataan atau kurangnya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.